Asyayuti dari kalangan Syafi'iyah mengatakan, perayaan Maulid Nabi merupakan salah satu bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah, karena di dalamnya terdapat sisi mengagungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah menyukai yang ganjil, maka satu kali lagi salamnya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Nida El Adabi, yang terhormat Kepala Sekolah Nida El Adabi, yang terhormat staf dan Dewan Guru Nida El Adabi, yang terhormat pembawa acara, serta teman-teman Yayasan Nida El Adabi yang saya cintai dan saya banggakan. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Dan lebih alhamdulillahnya lagi, lebih bersyukurnya lagi, lebih senangnya lagi kita dapat berkumpul di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad, yang insya Allah acara ini dipenuhi rahmat serta ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kaifa halukum? Masih pada semangat? Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat istimewa. Ada yang tahu kenapa istimewa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Karena pada bulan Rabiul Awal, manusia baik, hamba Allah, utusan Allah termulia, dilahirkan di dunia. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 576 Masehi. Siapa yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal? Siapa? Ada yang tahu siapa? Baginda Nabi besar Muhammad dilahirkan dari pasangan Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Mengenai peringatan Maulid Nabi, Maulid dalam bahasa Arab berarti waktu dilahirkannya Rasulullah. Maulid Nabi berarti waktu dilahirkannya Nabi. Peringatan kelahiran Nabi juga diperingati oleh Raja Ibril. Raja Ibril itu Raja Irak yang bernama Muzaffaruddin Al-Kaukabri. Beliau merayakan peringatan kelahiran Nabi dengan secara besar-besaran. Beliau mengundang seluruh rakyat-rakyatnya, seluruh ulama-ulama fikih, seluruh ulama-ulama hadis, seluruh ulama-ulama tasyawuf, seluruh rakyatnya beliau undang. Untuk apa? Untuk memperingati kelahiran Nabi. Tidak hanya Muzaffaruddin Al-Kaukabri saja yang memperingati kelahiran Nabi, tetapi Silahuddin Al-Ayyubi pun ikut memperingati kelahiran Nabi dengan bertujuan
lapangan jihad. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani mengatakan, kemudian negeri Mesir ditaklukkan oleh raja yang berpegang teguh dengan sunnahnya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi menampakkan ajaran Nabi yang sahih di kala itu berseberangan dengan ajaran Nabi yang semakin tersebar luas. Peringatan kelahiran Nabi tidak hanya diperingati oleh Raja Ibril dan Salahuddin Al-Ayyubi saja, tetapi oleh seluruh umat muslim yang ada di penjuru dunia ikut memperingati kelahiran Nabi. Al-Imam Asy-Syafi'i dari kalangan Syafi'iyah mengatakan, perayaan Maulid Nabi merupakan salah satu bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah, karena di dalamnya terdapat sisi mengagungkan derajat Nabi. Dan dari kalangan Hanafiyah, Syekh Ibnu Abidin mengatakan, I'lam anna bida'il mahmudati amalan maulidasy syarifi minasyyahril ladzi walida fihi sallallahu alaihi. Ketahuilah bahwa salah satu bid'ah yang terpuji adalah memperingati kelahiran Nabi pada waktu dilahirkannya Nabi. Bahkan di setiap rumah atau tempat-tempat yang di dalamnya dibacakan sejarah hidup baginda, maka akan dikelilingi malaikat serta dipenuhi ridho serta rahmat oleh Allah Subhanahu. Saya makanan aja Pak, kiri aja. Begitupun dengan tradisi-tradisi memperingati kelahiran Nabi pun termasuk bid'ah yang terpuji, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Abidin dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Tradisi-tradisi termasuk bid'ah yang terpuji karena di dalamnya terdapat sisi mengagungkan derajat sang Rasul pada waktu dilahirkannya Rasul. Ciri-ciri manusia yang mencintai Rasulnya, yang menyayangi Rasulnya, yaitu manusia yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Contohnya, tidak makan dan minum berdiri. Ada nggak yang suka makan dan minum berdiri? Masih banyak ya. Tidak berbicara, tidak ngobrol di dalam kamar mandi. Ada seperti itu di sini? Sering? Dan Rasul pun tidak pernah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk berkata-kata kasar. Di sini ada orang yang selalu berkata-kata kasar? Ada? Masih banyak? Kurangin, hilangkan. Banyak kisah-kisah sang Rasul yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Sang Rasul sebelum dilahirkan ke dunia, dia sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan apa? Ada yang tahu? Diuji dengan apa? Diuji dengan ditinggalkan sang ayahandanya. Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, masih berusia 2 bulan di dalam kandungan sang ibu, dia sudah ditinggalkan oleh ayahandanya. Zaman sekarang nggak ada yang ingin kehidupan sang Rasul, tidak ada yang, mungkin nggak ada yang mau
hidup seperti kehidupan yang Rasul jalani. Karena sang Rasul begitu tabahnya, begitu kuatnya, begitu sabarnya. Dia belum dilahirkan ke dunia, dia sudah ditinggalkan oleh ayahandanya. Ketika sang Rasul sudah dilahirkan ke dunia, sang Rasul pun tidak disusui, tidak diberi ASI oleh ibundanya. Karena sang ASI ibunda kering, gak bisa keluar. Akhirnya sang ibunda menitipkan kepada tetangganya yang mampu menyusuinya, yang mampu memberi ASI. Ibundanya menitipkan kepada seorang tetangga yang bernama, siapa yang menyusuin Nabi Muhammad? Halimatus Sa'diyah. Di sini ada yang namanya Halimatus Sa'diyah? Ada ya? Kelas berapa? Kelas 9. Nabi Muhammad ketika beranjak besar, Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nabi ditinggalkan oleh ibundanya. Siapa nama ibundanya? Siapa? Ibunda sang Rasul. Ada yang tahu? Cowok-cowok ada yang tahu? Cowok? Siapa? Aminah. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibundanya, yaitu Siti Aminah. Kemudian Rasul dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merawat Nabi Muhammad hanya dalam waktu 2 tahun saja. Karena ketika Nabi Muhammad sudah berusia 8 tahun, sang kakek meninggalkannya, dan pada akhirnya sang Rasul dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Siapa yang jawab Abu Bakar tadi? Abu Thalib pamannya. Ketika Nabi Muhammad dirawat oleh Abu Thalib, dia diajarkan bagaimana caranya berdagang, bagaimana caranya mengembala hewan-hewan ternak. Nabi Muhammad ketika kecil sudah diajarkan seperti itu. Apakah di sini ada yang ketika kecilnya diajarkan seperti Rasul? Gak ada ya? Gak ada. Karena di zaman kita itu pasti gak mau ngapain gitu ya. Pada males zaman sekarang mah. Bener gak? Bener gak? Ketika sang Rasul berumur 25 tahun, ia menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu janda, tetapi dia kaya raya, dia solehah maksudnya ya, solehah. Dia itu cantik, tapi dia janda. Dia menikah dengan Nabi, dengan Rasul pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Beda berapa tahun? Yang jago matematika pasti bisa menjawab. 15 tahun. Ketika Nabi Muhammad sudah menikah dengan Siti Khadijah, ia berdakwah saking kaya rayanya Siti Khadijah ketika berdakwah dengan Rasulullah, hartanya semua habis. Rasul pun tidak punya harta. Dia itu badannya kecil, kurus. Karena apa? Karena dia itu sibuk untuk berdakwah, sampai-sampai perutnya dibungkus dengan batu. Untuk apa? Untuk menahan lapar. Karena dia itu selalu berdakwah, dia nggak pernah ingat
keluarganya, dia nggak ingat makan, nggak ingat minum, dia cuman dakwah, 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 dakwah. Walaupun sang Rasul sudah dijanji, sudah pasti masuk surga oleh Allah, tetapi sang Rasul selalu beribadah, selalu sholat tepat waktu, selalu sholat sunnah, selalu menjalankan puasa sunnah. Untuk yang sayang Rasulnya, lakukanlah, jalani sunnah sang Rasul. Siap? Siap ngejalanin sunnah Rasul? Siap? Cowok siap? Cewek siap? Dan ketika Nabi Muhammad sudah berusia 40 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan risalah dan akhirnya ia menjadi sang Rasul akhir para anbiya. Cukup sekian dari saya. Cukup dari saya. Cukup. Lanjut apa udah? Udahlah. Saya masih banyak panggilan ke yang lain. Saya masih banyak panggilan ke tempat-tempat yang lain. Saya akhiri. Wahai